Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudari, seringkali orang-orang yang paling banyak diberi anugerah dari Tuhan malah justru orang yang kurang menyadarinya dan kurang bersyukur. Oleh karena itu, Tuhan memberikan karunia iman kepada mereka yang sederhana dan rendah hati. Perwira dalam Injil hari ini mencontohkan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kita mestinya berusaha untuk menjadi seperti perwira itu yang sederhana, rendah hati, dan percaya akan karya Yesus yang penuh kuasa dalam kehidupan kita sehari-hari. "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara-saudari, kata-kata ini menunjukkan kerendahan hati perwira itu. Kata-kata ini juga semestinya menunjukkan kerendahan hati dan iman kita akan kehadiran Yesus dalam Ekaristi Kudus. Karena kata-kata itu adalah kata-kata yang kita doakan di setiap Ekaristi sebelum menerima Tuhan kita dalam Komuni Kudus. Ketika kita menerima Sakramen Maha Kudus, kita sungguh-sungguh menerima Yesus, tubuh, darah, jiwa, dan keilahiannya. Iman kita adalah kunci untuk membuka hati kita terhadap anugerah penyembuhan dari Yesus. Saudara-saudari, Yesus kemudian menyatakan perihal perwira itu. Yesus berkata, "Bahkan di Israel, aku tidak menemukan iman seperti perwira itu." Saudara-saudari, tidakkah kita ingin Yesus mengucapkan kata-kata itu juga kepada kita? Bukankah hal ini jauh lebih baik daripada mendengar kata-kata Yesus yang lain?
ketika anak manusia kembali, apakah akan ada iman di bumi? Yesus memanggil kita untuk menjadi sumber iman, harapan, dan kasih yang segar, sehingga bahkan jika Yesus tidak menemukannya di tempat lain, Yesus selalu dapat dihibur oleh iman kita yang tidak pernah mati. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.